Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Jika dari KSMK 5D dengan NIM 126406213161 untuk memulai tugas UAS mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis instrumen investasi. Investasi merupakan penundaan konsumsi saat digunakan di masa yang akan datang. Investasi bisa dikatakan sebagai kegiatan penanaman modal pada suatu aset berharga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Instrumen investasi sendiri ada banyak. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah saham dan obligasi. Saham merupakan surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan aset suatu perusahaan. Dengan kata lain, jika kita memiliki saham suatu perusahaan, berarti kita dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan tersebut. Sedangkan obligasi merupakan surat berharga yang merupakan bukti utang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pedagang. Obligasi yang berkewajiban penerbit obligasi membayar keuntungan kepada pemegang obligasi berupa bunga atau kupon secara berkala serta pembayaran kembali dana pokok saat jatuh tempo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua saham yaitu BCAP dan JRPT serta obligasi negara. Profil BCAP. BCAP merupakan kode saham dari PT MNC Capital Indonesia Tbk yang bergerak dalam bidang penyediaan layanan yang terkait dengan jasa umum, konsultasi bisnis, manajemen, dan administrasi, kecuali di bidang jasa hukum dan pajak. Perusahaan ini IPO pada tanggal 8 Juni 2021 dengan harga penawaran Rp250 per lembar sahamnya. Saat ini tanggal 2 Desember 2023 harga saham BCAP yaitu sebesar Rp51 per lembarnya. Oke, mari kita analisis saham BCAP ini menggunakan analisis fundamental. Gambar analisis fundamental BCAP di sini kita akan melihat dari ROA dan ROE. Terlihat bahwa ROA BCAP tahun 2023 adalah 0,40%. Return on asset atau ROA sebesar 0,40% mengindikasi bahwa perusahaan atau entitas bisnis tersebut menghasilkan laba sebesar 0,40% dari total asetnya. ROA merupakan rasio yang mengukur efisiensi sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, semakin efisien pula perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Kemudian ROE BCAP sebesar 163%, return on equity atau ROE sebesar 1,63% untuk saham BCAP menunjukkan seberapa efisien perusahaan menurunkan ekuitas untuk menghasilkan laba. ROE mengukur laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dalam kaitan dengan ekuitas pemegang saham. Meskipun ROE yang lebih tinggi biasanya diinginkan karena menunjukkan efisien yang lebih baik. Nilai 1,63% ini relatif rendah dan dapat menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibanding dengan standar industri atau ekspektasi pasar yang lebih tinggi. Berikutnya profil JRPT. Saham yang kedua yaitu JRPT. JRPT merupakan saham dari PT Jaya Rail Property Tbk, bergerak dalam pengembangan kawasan perusahaan di Jakarta Selatan dan perusahaan Tangerang dan mengelola properti komersial. Perusahaan ini IPO pada tanggal 2 Juni 1994 dengan harga penawaran sebesar Rp5.200 per lembarnya. Saat ini tanggal 2 Desember 2023 harga saham JRPT sebesar Rp725 per lembarnya. Gambar analisis fundamental JRPT. Dilihat ROA-nya lagi, tingkat return of asset ROA sebesar 750%. Pada saham JRPT menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. ROA adalah rasio yang mengukur beberapa efektif perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan. ROE sebesar 10,31% pada saham JRPT menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari ekuitas pemegang sahamnya. ROE mengukur tingkat profitabilitas perusahaan relatif terhadap ekuitas yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. Dengan ROE sebesar 10,31%, perusahaan mungkin berhasil menghasilkan laba yang baik dibanding dengan jumlah ekuitas yang diinvestasikan. Oke, setelah pembahasan saham kita akan membahas obligasi.
obligasi merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi yang berkewajiban penerbit untuk membayar bunga atau kupon secara berkala serta membayar kembali dana pokok saat jatuh tempo. Berdasarkan pihak penerbitnya, obligasi dibedakan menjadi dua, yaitu obligasi negara dan obligasi korporasi. Obligasi negara merupakan obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah negara Indonesia, sedangkan obligasi korporasi merupakan obligasi yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas obligasi negara. Analisis obligasi negara melibatkan evaluasi beberapa faktor seperti resiko kredit, dengan memeriksa kelayakan keuangan negara, kesejahteraan pembayaran utangnya, dan peringkat kreditnya oleh lembaga berating. Berikutnya, resiko tingkat bunga, dengan melihat tingkat suku bunga saat ini dan potensi perubahan di masa depan yang dapat mempengaruhi harga dan hasil obligasi. Berikutnya, jangka waktu, dengan menilai jangka waktu obligasi untuk memahami resiko dan potensi pengembalian. Berikutnya, inflasi, dengan memperhitungkan pengaruh inflasi terhadap nilai real dari pembayaran bunga dan pokok obligasi. Dan yang terakhir, kondisi ekonomi makro, dengan menganalisis kondisi ekonomi negara tersebut, kebijakan fiskal, dan kestabilan politik yang dapat mempengaruhi obligasi. Nah, kita coba lihat pada suatu obligasi negara, yaitu obligasi negara Republik Indonesia seri FR0100. Terlihat bahwa nilai nominalnya sebesar 6.850 miliar dengan diskon rate sebesar 6,625% yang akan dibagikan setiap semi anual. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2034. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai analisis instrumen investasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.